Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah ngaji online, ngaji sore online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang melalui Google Meet atau mungkin yang berada di channel Facebook Sekolah Bunyan Indonesia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini Allah masih mempertemukan kita walaupun kondisinya kita via online. Kajian ini memang di format dalam bentuk online, baik melalui Google Meet maupun via Facebook. Semoga dari kajian-kajian yang diberikan oleh para asatidz, para ustadz yang ada di Sekolah Bunyan Indonesia bisa menambah wawasan kita semuanya, baik tentang ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu, jamaah ngaji online di sore ini, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sesuai tema yang ada, yaitu kajian tentang pendidikan Islam. Saya mencoba untuk memberikan pandangan umum sebelum nanti kita masuk lebih spesifik tentang pendidikan Islam. Saya akan mencoba mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, kita mencoba melihat secara umum pendidikan kita di Indonesia ini. Oleh karenanya di awal sesi ini saya memberikan sebuah tema, problematika pendidikan nasional dan alternatif solusinya. Di kajian berikutnya kita akan lanjutkan insya Allah dengan tema-tema yang akan lebih spesifik tentang pendidikan Islam insya Allah. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, di awal tadi saya sampaikan bahwa bagaimana tema kita adalah tentang pendidikan di Indonesia ini sebagai pengantar untuk kita masuk ke pendidikan Islam. Kita akan melihat gambaran umum tentang sistem pendidikan nasional kita. Sebagaimana kita rasakan bersama bahwa input atau output dari pendidikan nasional kita yang ini tentunya tidak akan lepas dari sistem pendidikan nasional ini berkaitan dengan umat Islam di dalamnya. Karena umat Islam adalah mayoritas yang insya Allah menghuni di Indonesia ini. Kita lihat beberapa tahun terakhir ini banyak dan kita cukup resah bahwa banyak orang-orang yang cerdas, banyak orang-orang yang pandai, tetapi jiwanya seolah-olah kosong. Orang-orang yang cerdas yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan dunia. Dan kita juga melihat
pada dekade akhir-akhir ini para lulusan-lulusan, ya, para output dari hasil pendidikan kita ini secara ilmu pengetahuan bisa jadi mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi di satu sisi, kebanyakan dari mereka adalah yang notabene umat Islam, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita juga melihat fenomena beberapa contoh kejadian-kejadian baik berupa siswa yang mungkin mengeroyok guru dan sebagainya, ataupun guru yang dengan pendidikan sekarang dilaporkan oleh orang tuanya ke kepolisian dan sebagainya. Nah, oleh karenanya dari paparan singkat pembukaan tadi, saya akan sedikit mengurai bagaimana problematika pendidikan nasional di negara kita Indonesia ini. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pendidikan di negara kita ini, pendidikan yang bersifat sekularisme itu sangat terasa sekali. Bagaimana ada pihak-pihak yang mencoba untuk memisahkan antara agama dan urusan dunia atau urusan negara atau dan sebagainya. Mereka mengatakan biarlah agama itu menjadi urusan pribadi. Jangan ada agama dalam negara. Oleh karenanya banyak beberapa upaya yang dilakukan oleh para musuh-musuh Islam untuk bahkan menghilangkan wacana untuk menghilangkan pendidikan agama di sekolah. Yang lebih sedikit menyedihkan lagi bahwa para tokoh Islam yang notabene adalah umat Islam, ketika mereka mendapatkan peluang untuk berpendidikan ke luar negeri, dan ketika masuk ke Indonesia justru malah menjadi corong atau orang yang gencar untuk mengkampanyekan sekularisme ini. Kemudian dan kita lihat lagi selain problematika pendidikan sekularisme tadi, yang kedua adalah kalau kita ingat ketika kita sekolah ataupun mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira atau mungkin teman-teman guru ya, para asatid, kira-kira sudah berapa kali ya, sudah berapa kali semenjak Indonesia merdeka itu mengalami atau mengganti kurikulumnya? Ada yang tahu? Ya. Sepanjang catatan kita ya, ada anekdot yang saya kira cukup menggelikan sebenarnya ya. Ada anekdot bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Ya. Dan kita ketahui dari sepanjang catatan sejarah pendidikan kita, paling tidak sudah 10 kali ya. 10 kali negara ini, ya, bangsa ini mengganti kurikulumnya. Yang pertama diawali dari tahun setelah Indonesia merdeka di tahun 45, di tahun 1947 ya, mulai dicanangkan kurikulum dengan model rencana pelajaran ya.
Kemudian dirubah kembali di tahun 90 atau 1952 dengan rencana pelajaran terurai, ya. Kemudian di tahun 64, ya, dinamakan dengan kurikulum rencana pendidikan. Kemudian tahun 68, ya, disebut dengan kurikulum 1968. Kemudian yang kelima, kurikulum 1975. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ada yang merasakan kurikulum 1975 ini. Ya, kalau yang seumuran lebih dari saya, ya, bisa jadi pernah merasakan kurikulum ini. Nah, yang keenam yaitu kurikulum yang secara pribadi sudah saya alami, yaitu kurikulum 1984. Kemudian dulu terkenal dengan pembelajaran CBSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian ada tahun ke-7 yaitu kurikulum 1994, ya. Dan suplemen kurikulum 1999. Nah, kemudian yang ke-8, perubahan yang ke-8 itu kurikulum 2004 atau sering diistilahkan dengan KBK, ya. Mungkin kita masih ingat, ya, kurikulum berbasis kompetensi, ya. Kemudian yang ke-9 yaitu kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, yang terakhir, ya, itu kurikulum 2013 atau Kurtilas, ya. Ada lagi yang menganekdotkan kurikulum 2013 itu kurikulum tidak jelas katanya. Tapi menurut saya sebenarnya kurikulum 2013 ini sudah cukup bagus, ya. Memang ada kendala-kendala yang dialami oleh para guru yang nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, kurikulum 2013 ini juga kemarin juga sempat direvisi karena ternyata dari kurikulum tersebut di aspek penilaian, ya, itu banyak guru-guru yang mengeluhkan. Sehingga direvisi menjadi kurikulum 2013 revisi. Nah, itu mungkin gambaran umum tentang kurikulum kita, bahwa anekdot bahwa tadi yang saya sampaikan ganti menteri, ganti kurikulum itu memang seolah-olah menjadi catatan, ya, menjadi sematan, ya, bagi pendidikan di negeri kita. Bapak Ibu dan teman semuanya, selanjutnya dari beberapa problematika yang ada, bahwa kita melihat dari skala global, ya, berdasarkan hasil penilaian dari lembaga perkumpulan negara-negara maju dan berkembang, melalui sebuah tes Program for International Student Assessment atau biasa disingkat dengan PISA, ya. Ternyata, dan ini rilis di akhir Desember tahun 2018 kemarin. Ya. Dari hasil
penilaian tersebut dari sekitar 78 negara yang mencengangkan bahwa Indonesia masuk peringkat ke-6 ya. Peringkat ke-6 tapi dari bawah ya. Jadi peringkatnya 6 tapi dari bawah. Berarti berapa dari 78 negara? Peringkat ke-74 ya. Dan perolehan skor rata-rata Indonesia itu 371. Satu level sedikit di bawah Panama. Kalau kita lihat Panama itu negeri kecil ya, negara kecil. Nah, kemudian penilaian PISA ini mencakup yang pertama tadi peringkat 74 itu adalah peringkat dari kemampuan membaca, literasi membaca kita. Jadi memang literasi baca kita itu sangat rendah sekali. Ya. Sangat rendah sekali. Oleh karenanya saya menyambut baik dengan program literasi sekolah di kurikulum 2017 itu karena memang berarti paling tidak pemerintah sudah mulai paling tidak sadar lah gitu ya, walaupun dulu mungkin semaput atau pingsan gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, selain kemampuan baca di situ juga dinilai tentang kategori matematika. Nah, untuk matematika Indonesia berada di urutan naik satu dikit ya, naik satu dari 74 menjadi 73 ya. Kalah jauh dengan negara tetangga kita. Sebagai contoh misalnya Singapura ya. Apalagi Singapura ya. Singapura itu berada di urutan kedua untuk kategori matematika. Kemudian Malaysia ya. Malaysia itu di urutan 47. Jadi ya tidak heran mungkin dulu ketika dulu kita ada bahasa dulu kita belajar guru-guru Malaysia atau para mahasiswa dari Malaysia itu belajar ke Indonesia banyak gitu ya. Tapi justru sekarang kebalikannya. Mahasiswa Indonesia atau kita belajar dari Malaysia. Nah, inilah menjadi gambaran bahwa literasi baca kita, kemudian kemampuan matematika kita, ya, itu memang masih jauh dibandingkan negara-negara berkembang dan bahkan negara maju ya di dunia. Nah, dari hasil analisa ini memang nomor satu dari kategori membaca maupun matematika memang Cina masih menjadi peringkat pertama dalam kategori tersebut. Jadi mungkin secara duniawi ya bisa kita lihat wajar kalau mungkin sekarang Cina paling tidak akan bisa mendominasi dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan teman semuanya, selanjutnya kita melihat catatan yang berikutnya yaitu tentang capaian dari standar nasional pendidikan di negara kita, ya. Capaian standar dari standar nasional pendidikan yang ada di negara kita. Ya, sesuai naskah akademik yang dirilis oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penjaminan mutu, bahwa standar nasional pendidikan kita itu di angka 5,94, ya. 5,94. Ini untuk jenjang SD, ya. Artinya angka 5 ini memang masih cukup memprihatinkan. Karena memang idealnya tentunya kita berharap standar nasional pendidikan kita itu bisa di angka 7, ya, misalnya. Nah, dari laporan Kementerian Pendidikan ini, di situ ada hal yang menarik, bahwa ada kesenjangan antara hasil ujian nasional dan ujian sekolah, ya. Ini artinya bahwa ada permasalahan, ya, dalam instrumen ataupun alat ukur yang dicapai dalam hasil belajar siswa. Ada indikasi intervensi sistematik, ya, untuk mencapai nilai lulusan dengan pola yang beragam di antar daerah. Jadi modusnya itu berbeda-beda antar daerah. Saya punya pengalaman kecil berkaitan dengan hasil ujian nasional, ya, yang dulu pernah kita laksanakan. Saya pernah di sebuah lembaga bimbel, ya, yang waktu itu saya mencoba untuk memberikan tes, ya, lulusan anak-anak SD. Nah, dari hasil tes yang saya berikan itu, saya cukup kaget karena ternyata nilai beberapa mata pelajaran seperti matematika dan sebagainya itu ternyata rendah sekali. Padahal, ya, dari informasi yang saya peroleh dari siswa tersebut, nilai ujian nasionalnya atau UN-nya itu cukup tinggi, gitu, ya. Bahkan di atas rata-rata 8, gitu, ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana kondisi di daerah Bapak Ibu, tapi bagi Bapak Ibu yang sebagai pendidik, ya, apalagi di level SD seperti saya, itu sangat terasa sekali memang indikasi ini atau intervensi, ya, yang sistematis ini memang benar-benar terjadi. Dan memang ini sudah ternyata, ya, dari hasil analisa dari Kementerian Pendidikan ini sudah dideteksi, ya, ada indikasi seperti itu. Oleh karenanya, terakhir kita mendengar bahwa ujian nasional dihapuskan. Dan ini tentunya membawa angin segar tersendiri, ya, bagi dunia pendidikan, terutama bagi teman-teman yang kurang sependapat dengan adanya ujian nasional. Dan mulai tahun ini anak-anak juga sudah mulai melaksanakan ujian sekolah, ya. Maksud saya ujian sekolah. Jadi kalau dulu mungkin dari pemerintah langsung soalnya, tapi untuk tahun ini sudah dari sekolah yang menyelenggarakan. Nah, tentunya nanti akan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi lagi, apakah mana yang terbaik, ya, dari ujian nasional ini ataukah ujian sekolah. Tapi memang dari analisa kita sementara, memang ujian nasional itu justru malah membuat sebagian anak-anak kita menjadi dalam tanda kutip stres, gitu, ya. Dan tidak cuma anaknya, orang tuanya pun, ya,
orang tuanya pun ikut, karena orang tua adalah salah satu bagian dari yang ikut was-was, karena ujian nasional menjadi acuan untuk masuk ke jenjang berikutnya. Nah, ini juga kita cukup berlega hati karena ujian nasional atau yang mungkin di SMP SMA yang sekarang ini tidak menjadi acuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, kalau tidak salah seperti itu yang disampaikan oleh menteri kita yang terbaru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan teman-teman semuanya, ngaso ya, ngaji sore online ya pada kesempatan sore ini. Yang selanjutnya berkaitan dengan problematika pendidikan kita melihat kualitas pendidikan kita itu memang rendah ya. Karena apa? Ya. Karena yang pertama dari hasil analisa atau survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga riset dan yang di lembaga pendidikan ya. Hal ini disebabkan yang pertama karena ketidaksesuaian ya disiplin ilmu dengan bidang ajar yang diampu oleh guru yang bersangkutan. Istilahnya mismatch lah. Lulusan apa, mengajar apa. Kemudian dari hasil riset ini juga disebutkan bahwa kualitas rendah ini disebabkan karena kualifikasi guru ya yang belum setara ya. Belum setara sarjana. Yang ketiga ya, menurut hasil survei ini bahwa rekrutmen guru itu ternyata tidak efektif karena masih banyak calon guru yang direkrut melalui mekanisme yang tidak profesional. Tidak mengikuti sistem rekrutmen yang dipersyaratkan misal. Dan yang terakhir, yang keempat bahwa masalah utama yaitu pada guru ya. Pada guru. Dari hasil analisis ini bahwa masih banyak guru yang tidak mau mengembangkan dirinya ya. Tidak mau menambah pengetahuan dan kompetensinya khususnya dalam hal mengajar. Kalau istilahnya guru gaptek lah ya mungkin gitu. Nah ini memang cukup berbahaya karena bagaimana kita akan mengikuti perkembangan zaman sementara dari guru sendiri ya itu kurang up to date seperti itu. Nah masih dari guru yaitu tentang literasi, kembali ke literasi. Ternyata kemampuan literasi tadi yang dinilai oleh lembaga namanya PISA tadi ya. Ternyata guru itu juga memiliki kemampuan atau tingkat kemampuan menulis yang sangat rendah. Ya. Jangankan untuk membuat karya tulis ya. Bahkan kita temukan berapa guru membuat catatan di kelas itu saja itu tidak ada gitu ya, atau mungkin malas dan sebagainya. Dan selanjutnya kita atau guru itu inovasi dalam kegiatan belajarnya itu sangat kurang. Sehingga kalau kita lihat cara mengajar guru-guru ya, saya tidak tahu di sekolah Bapak Ibu ya, putra-putri Bapak Ibu di tempatnya sekolah seperti apa. Tapi kalau dari hasil pengamatan kita, cara mengajar guru kita itu memang masih banyak yang
perlu dibenahi, ya, perlu dibenahi, karena memang sekarang tidak relevan lagi kalau kita mengajar dengan hanya model ceramah, ya. Dari dulu kelas 1 sampai kelas 6 kita dapatkan ceramah terus. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para asatid, ya, yang masih tune in di channel Google Meet dan Facebook Sekolah Bunyan Indonesia, saya akan mencoba memberikan sedikit alternatif, ya, solusi. Dan ini memang sifatnya adalah alternatif solusi. Barangkali Bapak Ibu atau mungkin teman-teman pakar pendidikan lebih pengalaman atau lebih memiliki narasi ataupun pemikiran-pemikiran yang lebih baik, ya, dibanding dengan saya. Alternatif solusi yang kita tawarkan yaitu, karena kita berbicara tadi secara umum, ya, secara umum di pendidikan nasional kita, ya. Sekarang kita akan coba tarik memposisikan kita, ya, sebagai umat Islam. Walaupun nanti mungkin akan sedikit kita singgung tentang nasional, ya, tentang negara kita secara umum. Yang pertama yang perlu kita benahi menurut saya adalah guru, ya. Yang perlu dibenahi yang pertama adalah guru. Bapak Ibu tentu pernah membaca sejarah dan pernah membaca, ya, mengetahui bagaimana negara Jepang, ya, ketika dibom atom oleh sekutu Amerika Serikat dan sebagainya. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ketika itu, setelah kondisi negaranya lemah, ya, bisa dikatakan menyerah, ya, hancur karena banyak yang meninggal dan sebagainya, pemerintah Jepang mencari atau mendata betul-betul jumlah guru yang ada, ya, mendata guru yang ada di negara tersebut. Masih berapa guru yang tersisa setelah kejadian tersebut? Nah, karena memang guru ini adalah orang yang berinteraksi langsung dengan siswa sebagai input pendidikan, oleh karenanya perbaikan yang fundamental menurut saya adalah pada guru, ya, pada guru. Apa yang harus diperbaiki oleh para guru, ya, atau mungkin dalam hal ini pemerintah, ya, dari hasil analisa keempat, ya, di atas tadi, bahwa kesesuaian antara disiplin ilmu dengan bidang ajar, ya, itu harus menjadi prioritas utama, ya, prioritas utama bagi orang atau siapapun mereka yang akan terjun menjadi seorang guru. Dan kalau saya lihat memang ini sudah dimulai dengan beberapa peraturan pemerintah yang guru harus S1 kemudian linier, ya, dengan apa yang diajarkan. Walaupun memang secara faktanya masih banyak di antara kita, ya, antara disiplin ilmu dengan bidang ajar yang diajarkan itu memang masih mismatch tadi.
Tapi paling tidak ini sudah menjadi langkah awal yang baik bagi pemerintah dari negara kita untuk bagaimana untuk mendisiplinkan tentang ilmu tadi. Kemudian yang selanjutnya tentang rekrutmen guru, ya, rekrutmen guru. Bagaimanapun juga rekrutmen ini memang harus benar-benar menjadi tulang punggung atau faktor yang menentukan ketika kita akan merekrut seorang guru gitu. Dan yang selanjutnya bahwa guru itu harus senantiasa mengembangkan diri baik secara pengetahuan dan kompetensi mengajarnya. Oleh karenanya kita lihat beberapa sekolah ya sudah mulai dengan menggiatkan literasi, misalnya dengan menulis ya, kemudian membuat buku dari catatan-catatan siswa, kemudian catatan guru ya, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah bentuk buku di akhir tahun. Ini saya lihat sudah mulai dilakukan di beberapa sekolah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita harus meninggalkan pendidikan yang sifatnya sekuler itu. Ya. Sistem pendidikan sekuler itu memang kalau boleh katakan menjadi hal yang fundamental ya berkaitan dengan sistem pendidikan, karena jangan sampai di awal tadi yang saya sampaikan banyak murid-murid kita itu cerdas secara otaknya atau inteleknya, tetapi secara jiwanya mereka kosong. Tidak ada sentuhan nilai-nilai agama di dalamnya. Oleh karenanya pendidikan agama di sekolah itu ya harus mendapatkan perhatian yang lebih ya bagi para pemerhati pendidik di negara kita. Jangan sampai muncul lagi wacana menghapuskan pendidikan agama dari kurikulum kita, karena ini sangat berbahaya. Oleh karenanya ketika nanti Bapak Ibu mendengar wacana seperti itu, ya kita harus sama-sama untuk menolaknya ya, karena memang tidak mungkin atau bahkan mungkin kurang tepat ya untuk pendidikan ini jika tidak disandingkan dengan ilmu agama. Nah, salah satu wujud dari perlawanan kita terhadap pendidikan yang sekuler itu adalah teman-teman para pakar pendidikan Islam berinisiatif, salah satunya adalah mendirikan pendidikan terpadu. Ya. Pendidikan terpadu. Ini khususnya di tingkat pendidikan umum ya. Tentunya pola pendidikan Islam yang sudah lama dan mungkin itu dan ideal yang bisa kita adopsi saat ini adalah pesantren, ya, model pesantren. Tetapi memang di tengah kondisi kita seperti ini memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah untuk dari segi pembiayaan ya, masih banyak mungkin ya saudara-saudara kita yang
yang mengalami keterbatasan secara finansial. Apalagi dengan kondisi negara kita sekarang ini, dengan biaya pendidikan pesantren yang sekarang ini memang masih cukup mahal gitu ya, apalagi di sekolah pendidikan terpadu juga, itu memang akan menjadikan sedikit dari masyarakat ekonomi bawah tentunya tidak akan bisa menikmati. Nah, hal ini bisa disiasati dengan program-program beasiswa, bantuan dan sebagainya untuk masyarakat yang tentunya kurang mampu gitu ya. Nah, kembali kepada pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu ini memang salah satu dari alternatif yang bisa kita adopsi bagi kita semuanya umat Islam di tengah sementara ini kondisi pendidikan kita seperti ini. Makanya tidak heran kalau kita lihat beberapa sekolah-sekolah Islam terpadu ya, itu sudah mulai menjamur di beberapa daerah, beberapa kota di seluruh Indonesia. Dan memang pendidikan terpadu ini sudah dirintis oleh teman-teman yang tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu yang dulu ya mungkin kita sama-sama ketahui dari sekolah-sekolah berapa yang sudah ada ya, mulai dari di Jakarta, Depok dan sebagainya, dan ini diikuti oleh teman-teman yang lain, oleh umat Islam yang lain, bahkan hampir di beberapa kecamatan ini cukup menjamur untuk sekolah Islam terpadu ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tentunya masih banyak beberapa alternatif solusi yang bisa kita persembahkan untuk negara kita ya. Tapi sekali lagi kita mencoba menarik, saya mencoba menarik untuk fokus pada umat Islam karena tema kita adalah pendidikan Islam nanti. Walaupun tadi secara umum saya membahas tentang pendidikan nasional, karena bagaimanapun juga pendidikan Islam yang kita alami ini tidak akan lepas dari beberapa hal ya, regulasi dan sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan nasional. Nah, terakhir yang ingin kita sampaikan bahwa kita harus sebagai masyarakat ya, kita harus mulai sadar betul bahwa kita harus memprioritaskan ya ilmu-ilmu atau pendidikan agama untuk generasi kita ya, di samping ilmu-ilmu pendidikan atau ilmu pendidikan dan teknologi yang ada sekarang ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita mensinergikan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pendidikan iptek ya, ini menjadi salah satu jawaban dari pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini. Dan kalau kita lihat memang saya cukup bersyukur karena memang saya melihat umat Islam sekarang ini, khususnya orang tua ya, sudah mulai antusias menyambut sekolah-sekolah Islam yang ada di negara kita. Kalau dulu mungkin orang bisa dikatakan bangga gitu ya, waktu saya SMP yang generasi tahun 80-an lah, tahun 70-an dan sebagainya, kalau nggak masuk SMP favorit itu sepertinya bukan anak yang cerdas atau seperti apa.
Tapi paradigma itu sekarang sudah mulai tergeser ya. Banyak lembaga pendidikan Islam yang sudah mulai terlihat kualitasnya. Dan tentunya saya pribadi memohon doa kepada jamaah sekalian dan teman-teman semuanya, semoga sekolah Bunyan Indonesia ini bisa menjadi salah satu ikon sekolah yang bisa menghadirkan generasi-generasi yang cerdas dan beradab. Jadi cerdas secara kemampuan intelektualnya, tetapi beradab ya dari segi karakternya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kurang lebih tinggal 3 menit lagi. Dan insya Allah kita akan melanjutkan seri pendidikan Islam ini di sesi berikutnya dengan tema-tema yang nanti akan lebih saya kerucutkan lagi ya, tentunya di atau lembaga pendidikan Islam. Kita akan coba melihat bagaimana lembaga pendidikan Islam di Indonesia sejauh mana mampu menjawab tantangan di era globalisasi ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Tentunya banyak hal yang barangkali masih bisa menjadi bahan diskusi kita, karena berbicara tentang problematika pendidikan itu sangat banyak sekali perbedaan pandangan yang tentunya mewarnai khasanah pendidikan kita. Saya tadi belum menukilkan beberapa pendapat, misalnya tentang pendapat para pakar pendidikan di Indonesia tentang problematika di Indonesia, tapi paling tidak ini sudah memberi gambaran awal kita tentang kondisi pendidikan di Indonesia kita. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah.